Shalom Church, saya percaya semua di antara kita pasti masih sehat selalu dan masih semangat untuk menjalani aktivitas dari rumah masing-masing. Bapak Ibu, saya mau menginformasikan bahwa sampai dengan tanggal 26 April, gereja kita masih akan mengadakan ibadah secara online yang bisa diakses melalui channel YouTube IFJF Medan. So, saya mengajak buat Bapak Ibu yang belum subscribe channel YouTube kita untuk boleh sama-sama subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng yang ada di sebelah kanan untuk mendapat notif saat ibadah akan dimulai. Minggu depan kita akan mengadakan ibadah online service dan kita akan dilayani oleh Pastor Indra Effendi. So, Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan ibadah tersebut. Minggu ini jam 5 sore kita akan mengadakan TYC online service melalui Instagram Live di akun @TYCIFJF Medan. So, buat anak-anak TYC yang belum follow, yuk buruan follow dan standby jam 5 sore di HP masing-masing and enjoy the service. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan perpuluhan ataupun persembahan, boleh dikirimkan melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda masing-masing. Tim Diakonia IFJF Medan saat ini tengah membuat sebuah program yang bernama IFJF Medan Peduli COVID-19. Tujuan daripada program ini adalah untuk membantu jemaat dan juga masyarakat sekitar gereja yang terlibat ataupun terkena dampak langsung daripada COVID-19 itu. So, saya mau mengajak Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dalam program ini untuk boleh mengirimkan bantuan dana ke nomor rekening Diakonia ini. Demikian warta sepekan untuk minggu ini. Enjoy the service! Shalom Church! Hari ini kita tahu bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah bangkit. Dia mengalahkan maut, Dia mengalahkan ketakutan kita, Dia mengalahkan kekhawatiran kita. Dan pada pagi hari ini saya mengundang setiap Bapak Ibu, teman-teman, mari kita bersorak bagi Dia, kita mau sembah Dia. Semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku.
sekarang ini, di tempat ini kami puji, ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku, membebaskanku, kemenanganku. Kami bersyukur. Sungguh besar, sungguh besar kasih-Mu. Pure love, how could it be? Mercy, pour out for me. Gracious, lay down for all, lay down for all. How great is Your love, how marvelous the cross. You pay with Your blood just to set me free. Now Jesus, You hold the key to my heart. I give You my life, my everything. Thank You, Jesus. Pure love, how could it be? Mercy, pour out for me. Gracious, lay down for all, lay down for all. How great is Your love, how marvelous the cross. You pay with Your blood just to set me free. Now Jesus, You hold the key to my heart. I'll give You my life, my everything. Mari sama-sama kita katakan, unconditional, unthinkable, unquenchable
Shalom jemaat Tuhan yang kami kasihi. Haleluya, puji Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa, hari kemenangan bagi setiap umat Tuhan yang percaya. Yaitu di mana kita boleh merayakan akan kebangkitan Yesus dari kematiannya. Mari kita akan berdoa bersama-sama pada saat ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan bahwa hari ini di mana kami boleh merayakan akan kebangkitan-Mu. Hari kemenangan bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan untuk ibadah kami Tuhan secara online pada saat ini di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Engkau menyertai kami ya Tuhan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita percaya katakan amin bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita akan nyatakan deklarasi greater blessing kita bersama-sama. Saudara yang ada Alkitab atau e-Bible, saudara bisa pegang di tangan kanan saudara. Kita akan nyatakan bersama-sama. Puji nama Tuhan. 3, 2, 1. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Greater blessing. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini, di hari Minggu ini, hari yang spesial, hari kebangkitan Yesus, hari kemenangan bagi semua umat Tuhan yang ada di seluruh dunia, untuk kita bisa merayakan kebangkitannya. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Dia sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Saya akan bagikan firman Tuhan di mana tema khotbah saya yaitu berbicara dengan tema judulnya yaitu Bangkitlah hai umat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita masing-masing di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 saudaraku. Saya akan bacakan ayat ini dengan saudara juga bisa bersama-sama mungkin membaca di rumah saudara masing-masing ya. Kita akan menyimak baik-baik untuk ayat ini yang boleh menguatkan, yang boleh membangunkan iman kita bersama-sama. Markus pasal 28 ayat pertama, firman Tuhan berkata demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat yang kedua, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan, lalu duduk di atasnya. Ayat yang ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ayat yang kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat yang ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat yang ke-9, perhatikan. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat yang ke-10 kita akan baca bersama-sama.
Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin, saudaraku. Kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-28 tadi yang sudah saya baca, dan kita baca bersama-sama dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Dua hal yang ingin saya perhatikan untuk kita bisa menyimak baik-baik. Poin yang pertama yang kita bisa lihat yaitu bagaimana apa yang Tuhan sedang kerjakan di hari-hari yang terakhir ini. Ya, secara khusus mengenai virus corona yang sudah menyebar ke seluruh dunia, saudaraku, yang membawa dampak yang sangat buruk, begitu banyak kematian, begitu banyak orang-orang yang susah, yang sengsara, yang menderita, dan sebagainya. Kita melihat ini sangat mengerikan sekali. Tetapi pada hari ini kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan yang boleh menguatkan kita, yang menjamin untuk setiap kehidupan kita, untuk kita tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Poin yang pertama kita boleh melihat pada saat ini apa yang Tuhan sedang kerjakan, yaitu God is shaking the nation. Tuhan sedang menggoncangkan bangsa-bangsa pada hari yang terakhir ini, saudaraku. Karena itu kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan yang sedang bekerja di hari-hari terakhir ini. Di ayat yang kedua tadi dalam Matius 28, kita melihat di sana dikatakan, "Maka terjadilah gempa bumi yang hebat." Ya, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Gempa bumi yang hebat juga terjadi pada waktu itu, saudaraku. Ya, di mana sejak terjadi gempa bumi yang hebat itu dikatakan malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu menggulingkannya lalu duduk di atasnya, saudaraku. Kita bisa melihat ya, seringkali gempa bumi itu terjadi hal-hal yang begitu hebat, saudaraku, hal-hal yang begitu luar biasa. Bahkan terjadi juga di saat-saat terakhir di mana Tuhan Yesus mati dan juga kuburnya digulingkan. Bahkan juga kita bisa melihat bagaimana kebangkitan Yesus juga terjadi, ya, di mana gempa bumi yang hebat juga terjadi, saudaraku. Kita bisa melihat di sini firman Tuhan juga mengatakan di dalam kitab Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Dikatakan demikian firman Tuhan dalam kitab Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-6. "Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat, saudaraku. Aku akan menggoncangkan segala bangsa." Tuhan sedang berurusan dengan orang-orang yang berdosa di bangsa-bangsa ini pada hari ini, saudaraku. Kita bisa melihat di hari-hari yang terakhir ini di mana begitu banyak kedurhakaan, orang-orang yang jahat bertambah jahat, orang-orang yang kudus juga akan semakin kudus, saudaraku. Karena itu gereja Tuhan ya hari-hari ini harus betul-betul berjaga-jaga dan berdoa. Jangan sampai seperti orang-orang dunia pada saat ini kita melihat kehidupan mereka, kawin mengawinkan. Mereka tidak takut akan Tuhan, mereka menyombongkan diri mereka sendiri. Bahkan mereka ingin menjadi seperti Tuhan, saudaraku. Ya, karena itu kita berdoa agar bencana ini cepat berlalu, saudaraku. Dan Tuhan boleh berbicara bagi setiap kita, gereja Tuhan. Apa yang Tuhan ingin sedang sampaikan bagi setiap kita, saudaraku. Saya percaya hal-hal ini juga akan menggoncangkan segala bangsa-bangsa, baik orang-orang yang berkuasa, raja-raja, perdana menteri, orang-orang yang ada dalam pemerintahan, semuanya akan digoyahkan, akan digoncangkan, saudaraku. Kita boleh mendengar ya beberapa waktu yang lalu, saudaraku, bagaimana perdana menteri juga di Italia, saudaraku, sampai bisa menangis sehingga dia menyerah, tidak bisa lagi tahu apa yang harus dia lakukan. Dan kita bisa melihat juga, saudaraku, bahwa virus corona ini tidak mengenal usia, tidak mengenal kalangan pejabat atau rakyat biasa. Semua orang bisa mengalami penyakit ini, saudaraku. Karena itu kita bisa berdoa, saudaraku, bahwa Tuhan hari-hari ini sedang menggoncangkan bangsa-bangsa. Ketakutan akan menguasai orang-orang yang tidak percaya,
di dalam ketakutannya mereka akan bersembunyi, saudaraku. Ya, penyebaran virus ini atau wabah virus ini yang menyebar ke seluruh dunia telah membawa mereka bertekuk lutut, ya, bertekuk lutut secara hurufiah, saudaraku. Ya, tidak ada lagi senjata yang diciptakan manusia yang dapat menghentikannya, dan semua bangsa-bangsa digoncangkan sebagaimana orang-orang yang mati terus bertambah-tambah beribu-ribu, saudaraku, secara luar biasa. Jadi kita bisa melihat kalau ciptaan Tuhan yang paling kecil ini saja, saudaraku, melalui virus corona ini dapat melakukan ini semua, saudaraku. Ya, manusia itu lebih baik taat kepada Tuhan dan tunduk kepada Tuhan, kepada setiap peraturannya, ketetapan yang Tuhan sudah berikan, dan manusia itu boleh berdamai satu sama lain. Ini penting untuk kita perhatikan dalam setiap kehidupan kita bersama-sama, saudaraku. Saya mengajak untuk kita jemaat Tuhan untuk berdoa sungguh-sungguh buat bangsa kita dan bahkan bangsa-bangsa yang lain di dunia ini, saudaraku. Kita berdoa agar kegoncangan yang sedang terjadi melalui virus corona ini, saudaraku, ya, boleh cepat berlalu, saudaraku. Boleh cepat berlalu dalam setiap kehidupan kita semuanya, saudaraku. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, kita bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. God is awakening His church. Tuhan sedang membangkitkan atau membangunkan gerejanya, saudaraku. Ya, Tuhan sedang membangunkan gereja yang tidur, saudaraku, menyadarkan gerejanya. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-26, 27 bahkan 28, firman Tuhan berkata demikian, ya, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Luar biasa. Ayat 28 perhatikan dikatakan, ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Amin, saudaraku. Marilah kita mengucap syukur. Katakan mengucap syukur. Amin, saudaraku. Dan beribadah kepada Allah, yaitu menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan apa? Dengan hormat dan takut akan Tuhan. Luar biasa. Mari, saudaraku, ya, puji nama Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-24 dan ayat yang ke-8, semuanya ini dikatakan barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Inilah waktunya untuk kita, gereja Tuhan, mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua, ya. Karena itu kita perlu senantiasa, yaitu berdoa, saudaraku. Minta agar Tuhan senantiasa menguatkan kita, membangkitkan iman kita, untuk kita terus waspada, berjaga-jaga dan berdoa, sehingga setiap bencana, malapetaka, bahkan sakit penyakit apapun juga, termasuk virus corona ini, tidak menimpa kita dan keluarga kita, saudaraku. Saya berdoa untuk setiap kita, biarlah kegoncangan ini, ya, yang terjadi ini membangkitkan kita, menyadarkan kita, membuat kita, yaitu bangun dari tidur kita. Pesan Tuhan pada hari ini, saudaraku, agar gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya, kita semua, yaitu harus kembali kepada kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Our first love in Jesus, yaitu cinta kita yang mula-mula kepada Yesus. Karena itu Tuhan ingin supaya kita sadar, supaya kita bertobat, saudaraku, dan kembali kepada kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan, saudaraku. Ini yang harus kita lakukan untuk kita bisa berdoa, kita bisa mencari wajah Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Waktu Tuhan menggoncangkan, yaitu bumi ini, yaitu melalui sakit penyakit ini, saudaraku, kita boleh bangkit, kita boleh sadar, kita boleh, yaitu terjaga, saudaraku. Dan kita boleh tahu bahwa hari inilah hari yang jahat, untuk kita senantiasa boleh terus waspada dan berjaga-jaga.
Kesimpulannya, saudaraku, yang ingin disampaikan, inilah waktunya untuk kita yaitu bisa introspeksi diri kita masing-masing. Untuk kita bisa menyelidiki setiap kehidupan kita masing-masing. Untuk waktunya juga kita bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Waktunya juga untuk kita bisa mengosongkan diri kita di rumah kita masing-masing. Untuk kita isi dengan firman Tuhan. Kita isi dengan hal-hal yang indah yang daripada Tuhan. Untuk kita bisa mengalami pembaharuan daripada kuasa Roh Kudus. Untuk kita senantiasa bisa sensitif. Untuk peka akan apa yang Roh Kudus katakan untuk kita pada hari ini. Untuk kita tetap waspada dan berdoa. Dan waktunya juga untuk kita bisa berjalan dengan hati-hati, saudaraku. Saya berdoa untuk kita semua. Dua hal di dalam hari kemenangan ini, hari kebangkitan ini, dalam kita merayakan akan kebangkitan Yesus, yaitu Tuhan yaitu menghampiri kita dan berkata salam bagi setiap kita. Dia memberikan kita peace, dia memberikan kita damai, ketentraman yang daripada Tuhan bagi setiap kita dan keluarga kita. Biarlah kita boleh menerima kedamaian yang daripada Roh Kudus. Kita menerima sukacita yang daripada Roh Kudus. Kita menerima kasih yang daripada Tuhan pada hari ini, melalui yaitu hari yang luar biasa ini, hari kemenangan ini. Saya berdoa untuk setiap kita supaya kita tidak takut dalam segala keadaan apapun juga. Dan kita berdoa agar virus corona boleh cepat berlalu dan keadaan kembali bisa normal untuk kita bisa beraktivitas seperti biasa. Puji nama Tuhan. Dua hal ini yang kita harus ingat, di mana Tuhan pada saat ini sedang menggoncangkan bangsa-bangsa. Tuhan juga berbicara kepada orang-orang berdosa. Tuhan juga berbicara kepada gereja Tuhan untuk kita yaitu bangun dari tidur kita, untuk kita tidak tertidur, untuk kita bisa melihat keadaan kita dan kita juga bisa berbalik dari kejahatan kita dan minta pengampunan daripada Tuhan atas setiap dosa kita dan keluarga kita, agar kita bisa terlewat daripada semuanya ini, terhindar daripada semua mara bahaya ini, saudaraku. Saya berdoa biarlah berkat Tuhan dicurahkan, pelindungan Tuhan ada atas setiap kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk Pastor Indra yang sudah memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua sangat diberkati dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang ditabur. Dan saya mau mengajak, marilah kita semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar. Dan biarlah pagi hari ini firman Tuhan dimateraikan oleh Roh Kudus. Mari sama-sama saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami. Kami percaya Engkau hadir Tuhan dimanapun setiap jemaat Tuhan ada, di setiap rumah-rumah, di setiap iCare, di setiap keluarga, bahkan kamar kos dan lain sebagainya. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami mengucap syukur Tuhan buat minggu ini adalah hari di mana Engkau bangkit Tuhan dari kubur, dan kami percaya karena Engkau bangkit maka kami memiliki hari esok Tuhan. Tuhan, kami membawa setiap jemaat-Mu IFJF Medan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua dengan kesehatan Tuhan atas kami, atas keluarga besar kami. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang bekerja Tuhan, yang mungkin harus keluar rumah. Tuhan, pagari Tuhan, lindungi mereka semua supaya mereka semua boleh melakukan aktivitasnya dengan baik Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga demi keluarga. Tuhan juga memberkati untuk setiap orang yang berusaha, yang melakukan bisnis, yang sekolah. Semuanya Tuhan turut campur tangan di dalam setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan syukur bagi-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday IFJF Medan. God bless you church. Demikian IFJF Medan Online Service pada hari ini. God bless church and see you next week.